Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Bila yang berada di luar, jangan lupa untuk menggunakan masker dan jangan lupa untuk mencuci tangan, serta jangan lupa juga untuk menjaga jarak. Patuhi aturan pemerintah dan laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Pada video kali ini masih di keamanan komputer. Saya akan membahas mengenai keamanan pada situs jejaring sosial. Buku referensi yang digunakan masih terlihat pada layar, yaitu 5 buku dan 1 link ya kursus yang didapat dari isikonsil.org. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya ya mengenai tujuan pembelajaran dan materi-materi yang ada dalam tujuan pembelajaran, saya akan menginformasikan mengenai berita keamanan yang baru-baru ini. Itu masih sangat hangat, yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020. Jadi masih pada masa COVID-19. Jadi media sosial ya sekarang ini masih sangat-sangat syarat dengan hoax ya dan misinformasi. Nah, sebagian besar media sosial itu masih menyebarkan informasi yang tanpa pengecekan terlebih dahulu ya terhadap fakta dan melakukan verifikasi ya terhadap sumber-sumber informasi. Ya, bersumber dari situs web di linkedin.com. Jadi menurut pengakuan dari Jimmy Lee, beliau mengatakan bahwa saya telah mendeteksi banyak akun LinkedIn palsu ya dengan gambar yang dicuri oleh penjahat ya orang-orang yang tidak berhak ya terhadap gambar tersebut dari anggota LinkedIn ya yang tidak aktif di jaring sosial. Jadi anggota-anggota dari LinkedIn yang tidak aktif ternyata dimanfaatkan oleh para penjahat. Nah, penjahat melakukan penipuan dengan menawarkan berbagai jenis kesepakatan, ya, seperti investasi, ya, yang nantinya itu menjurus kepada penipuan. Dari hubungan dengan tujuan pembelajaran hari ini, berdasarkan berita tadi, yaitu menjelaskan mengenai bahayanya jejaring sosial dan seberapa manfaatnya jejaring sosial dan kita harus benar-benar memanfaatkan jejaring sosial itu dengan bijak. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan mengenai beberapa bagian yaitu situs jejaring sosial, apa itu profil, situs jejaring sosial urutan teratas, risiko keamanan yang ada di situs jejaring sosial, dan tetap aman di Facebook. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu situs jejaring sosial. Situs jejaring sosial adalah layanan bisnis berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil secara online dan berbagi informasi, gambar, entry blog, klip musik, dan sebagainya. Ya, kadang-kadang kita memasukkan beberapa data kita yang ada di media sosial tersebut, ya jejaring sosial tersebut, termasuk Facebook, ya, yang di dalamnya kita bisa berkomunikasi dan berbagi informasi dengan teman-teman kita yang terkoneksi ya di internet. Nah, tentunya tidak hanya kita berkomunikasi dan saling melihat, yang kita juga bisa berdiskusi di dalamnya ya. Bahkan kita bisa berbagi hobi yang sama dan kita berkumpul di sana ya. Terus kemudian kita bisa berkomunikasi ya, bahkan bisa membuka bisnis bersama ya di dalam media sosial tersebut. Pada media sosial ya, biasanya itu ada profil. Apa itu profil? Ya, profil adalah kumpulan informasi yang ditentukan atau dijelaskan oleh profil media sosial tentang deskripsi pengguna.
Pada halaman profil ya biasanya itu menjelaskan deskripsi pengguna, ya ada data-data dari pengguna siapa yang ada di foto tersebut, ya profil tersebut. Apa aja, yaitu ada nama, alamat, nomor telepon, foto, kepentingan pribadi, nama sekolah, tim olahraga, dan teman. Semuanya ada di situ. Ya, lengkap ya. Foto-foto temannya semua. Jadi profil itu ya biasanya ya itu memang menjelaskan data diri ya dari orang-orang yang telah menggunakan media sosial tersebut. Bila kita lihat ya, urutan dari media sosial yang banyak digunakan, ini sumbernya dari beberapa em, situs ya. Kebetulan saya ambil dari ebisma.com bahwa urutan yang paling banyak itu untuk sekarang ini dari website ini ya, ebisma.com itu adalah Facebook. Ya, di sini ada 100% di media sosial dan populer sebanyak berapa miliar ya. Terus kemudian YouTube yang kedua, terus yang ketiga Instagram, diikuti oleh Twitter dan WhatsApp. Jadi inilah top media sosial yang dengan urutan dimulai dari yang paling tinggi sampai urutan kelima ya. Nah, tentunya dari penggunaan media sosial itu ada resiko-resiko yang harus kita terima ya. Risiko keamanan yang ada di jejaring media sosial ya. Ini diantaranya adalah salah satunya di sini adalah cyberbullying, yaitu mengacu pada penyalahgunaan teknologi yang itu isinya biasanya melecehkan atau mengancam pengguna internet ya, berupa informasi yang diposting atau jaring sosial seperti gambar, video, komentar, informasi yang diperbarui oleh penjahat ya, dapat digunakan untuk menyebar informasi-informasi palsu ya, rumor-rumor ya, berita-berita ya, mengancam untuk mengungkapkan informasi di internet, melecehkan ya, merendahkan pengguna, terus kemudian menelusuri pengguna. Dia mencari tahu, ya mencari kelemahan-kelemahan ya. Jadi cyberbullying ini itu sudah banyak di negara-negara lain juga ya, termasuk juga di Indonesia. Yang paling menghebohkan ya memang ya sampai terjadi eh, kekerasan, terus kemudian ada bunuh diri ya. Ini yang terjadi di kebanyakan di Korea terhadap artis-artis yang biasanya kita lihat di berita, yang mereka kebanyakan artis-artis tidak kuat karena apa namanya keartisannya tersebut, terus kemudian dibullying sehingga frustasi dan akhirnya bunuh diri. Nah ini memang perlu kehati-hatian kita ya, terutama para remaja yang masih muda. Bisa kita lihat di sini adalah menurut penelitian Pew Internet ya, Project pada 27 September 2018, jadi sekitar 67% remaja yang online terus-menerus telah mengalami penindasan di dunia maya atau cyberbullying. Jadi dibandingkan dengan 53% ya dari remaja tersebut yang menggunakan internet. Jadi hanya beberapa kali. Jadi terkena cyberbullying-nya lebih kecil ya dari penggunaan internet ketimbang mereka sering menggunakan internet. Nah, dari data-data ini bisa kita lihat ya bahwa persentasenya juga ya sangat-sangat signifikan ya terhadap cyberbullying. Berikutnya mengenai resiko keamanan yang ada di jejaring dunia sosial. Yang kedua adalah pencurian identitas atau identity theft. Nah, biasanya orang tuh seringkali karena seneng melihat biar bisa dilihat orang lain ya, itu memberikan informasi-informasi terbawa suasana. Kadang apa yang dipikirkan, wah nih update status dulu, ya seperti itu ya. Ya, update status, setiap ini update status, memberikan informasi, ya. Akhirnya apa? Ya, akhirnya ya bila ada penjahat yang
iseng ya, terus kemudian dia mencoba melihat ya informasi-informasi tersebut dan mencoba untuk melalui pertanyaan-pertanyaan layanan online, yang akhirnya apa, mengarah pada pencurian identitas. Nah, informasi tersebut bisa digunakan oleh, para penjahat tersebut ya. Bahkan kalau informasinya itu mengarah pada, perusahaan, bisa saja dia, menembus ke jaringan, korporat perusahaan tersebut. Nah, apa yang biasanya dia ambil ya, dimulai dari nama pengguna, terus kemudian dia mulai menjelajahi profil-profil, media sosialnya dari pengguna tersebut, sebagai target. Terus kemudian bisa saja si penjahat tersebut mencoba untuk, memberikan, email ya, dan kemudian memberikan tautan. Nah, ketika sudah memberikan tautan dan si target atau korbannya itu, terpedaya dan mencoba untuk mengklik, nah disitulah sudah terperangkap, eee, targetnya tersebut ya, dan akhirnya apa, informasi-informasi pengguna itu bisa didapatkan oleh, penjahat. Nah, ini gambarnya seperti ini ya gambarannya. Ada penyerang penjahat, ya terus kemudian ada dokumen yang coba dikirimkan, ini contohnya ya, melalui, eee, pesan dari Facebook, terus kemudian ini akan mengarah kepada pengguna dan informasi tersebut bisa, terlihat oleh penjahat melalui tautan, eee, jebakan dari penjahat dunia maya. Nah, berikutnya adalah yang ketiga, resiko keamanan yang ada di situs jaring sosial adalah penipuan dengan cara phishing atau scam. Bila kita lihat ya, eee, situs di jaring sosial ini biasanya, terdiri dari informasi-informasi pengguna ya. Ada email, ada alamat ya, terus kemudian ada pesan. Nah, biasanya si penjahat itu apa, menyerang ya melalui pesan email atau memasukkan situs web yang ada di Facebook ya. Kemudian dirancang sedemikian rupa sehingga korban akan mengungkapkan ya nama pengguna, kata sandi, nomor kartu kredit dan sebagainya. Dengan cara apa? Ya dengan cara meng-email tersebut terus kemudian, seakan-akan si penjahatnya ini adalah, eee, orang ya yang berasal dari Facebook. Nah, ketika kita merasa, "Oh, dia dari Facebook nih," ya biasanya kita langsung percaya saja karena diminta untuk update. Karena kalau nggak update nanti ada sesuatu yang berbahaya ya, atau Facebooknya akan tidak diaktifkan. Ini sebenarnya penipuan juga ya, termasuk penipuan yang eee biasanya yang dilakukan oleh penjahat atau penyerang-penyerang yang ada di dunia maya. Yang akhirnya apa? Mau nggak mau kita coba untuk mengklik ya, si korban untuk mengklik dan akhirnya dialihkan kepada situs phishing ya, yang mirip juga dengan Facebook. Yang akhirnya apa? Setelah itu kita diminta untuk mengisi data kita. Secara tidak sadar kita akan, mengisi nama kita ya, kata sandi, nomor kartu kredit. Nah, seperti itu teknik penipuan dengan cara phishing. Padahal sebenarnya itu tidak terjadi atau sebenarnya tidak ada. Facebook sendiri, tidak pernah meminta hal seperti itu, ya. Berikutnya adalah resiko keamanan yang ada di situs jaring media sosial, serangan malware ya, malware attack. Nah, biasanya ya, dengan adanya serangan seperti ini, ya si pengguna, ya kita sebagai pengguna itu disesatkan ya atau diarahkan untuk mengklik tautan-tautan yang berbahaya yang ada di Facebook ya, yang seakan-akan itu adalah penting ya, atau biasanya mungkin bisa jadi semacam pesan-pesan pribadi. Nah, akhirnya apa? Ketika kita melihat seperti itu, ya kita coba untuk mengklik. Nah, ketika kita mengklik tautan tersebut, berarti si penjahat tadi itu sudah bisa mengakses profil informasi dari kita ya, informasi pribadi kita. Atau bisa juga, dia memberikan pesan-pesan ya, otomatis ya biasanya yang kalau kita klik ya kita akan, eee,
memberikan ya akses profil informasi pribadi kita kepada penjahat ya. Nah, atau bisa juga dengan aplikasi-aplikasi ya, misalnya ini aplikasinya penting, silahkan diklik ya. Setelah kita klik, tiba-tiba apa, dia akan otomatis aplikasinya mengunduh, ya kita mengunduh aplikasi tersebut ya. Terus kemudian sebenarnya itu bukan aplikasi yang sesungguhnya ya. Dan ini kita diarahkan ke websitenya atau aplikasi tersebut itu sudah mengandung malware di dalamnya ya. Nah, biasanya metode serangan yang seperti ini itu melibatkan aplikasi yang berupa iklan ya pada situs jejaring media sosial yang sepertinya mirip ya dengan aslinya. Namun di dalamnya biasanya itu terdapat apa? Kode program yang mengandung malware ya. Ya, atau misalnya kita mendownload perangkat lunak antivirus, terus kemudian seakan-akan itu benar, atau mendownload ya atau mengunduh aplikasi-aplikasi yang memang kita butuhkan, misalnya eh, aplikasi PDF ya atau WordPress dan sebagainya yang memang kita butuh aplikasi tersebut. Nah, ketika kita install biasanya malah tidak ada ya atau tidak menghasilkan apa-apa. Padahal dia berbentuk extension-nya adalah exe ya. Nah, ini biasanya itu apa namanya caranya dari penjahat yang menyisipkan virus di dalamnya sehingga dia sudah menyebar di dalam PC, laptop kita ya yang sangat berbahaya sehingga itu dapat uh, mengurangi performa dari kinerja laptop atau PC kita. Berikutnya adalah risiko keamanan yang ada di situs jejaring media sosial, yaitu kelemahan website atau site flaws. Ya, jadi ada beberapa contoh ketika situs media sosial itu dapat diakses, ya. Nah, kita juga bisa mengatur privasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, walaupun begitu, ya, tetap situs-situs media sosial yang seperti contohnya ya, ketika kita membuat WordPress, ya, untuk website pribadi kita sebagai blog dan sebagainya. Nah, itu sebaiknya sebaiknya diupdate ya. Ketika ada permintaan update, itu sebaiknya diupdate. Ya karena apa? Walaupun itu berasal dari website terpercaya, ya contoh ya WordPress ya wordpress.org atau wordpress.com itu perlu juga kita update ya karena uh, pembuatan dari website tersebut ya aplikasi website tersebut itu tetap ada kelemahan ya kelemahan. Nah kelemahan-kelemahan ini itu yang dimanfaatkan oleh penjahat ya untuk apa? Untuk mengambil data-data kita ya termasuk misalnya nama ibu kita, nama keluarga biasanya seperti itu, nama kita sendiri, kartu identitas-identitas kita ya. Nah, ini bisa diambil oleh penjahat dunia maya. Karena apa? Ya memang tetap saja walaupun kita lihat WordPress yang ada tadi ya, situs website yang WordPress yang ada tadi itu punya kelemahan. Nah, kelemahan ini yang nanti dimanfaatkan. Nah, kelemahan ini yaitu cross-site scripting ya. Nah, ini yang biasanya bisa ditembus oleh penjahat-penjahat dunia maya ya. Ya kadang-kadang mereka walaupun tidak bukan bukan WordPress, ada situs-situs yang lain yang mereka dengan cara-cara apapun akan coba untuk mencari kelemahan-kelemahan dari sebuah website yang melalui SQL injection dan sebagainya sehingga mereka bisa masuk ya. Ada juga melalui pemalsuan permintaan lalu lintas situs atau cross-site request forgery ya. Nah, mereka juga memanfaatkan ini, kelemahan-kelemahan situs jaringan sosial dan kelemahan-kelemahan pada sisi servernya. Ya bukan berarti juga di Facebook tidak punya kelemahan ya, tapi tetap dari sisi Facebook sendiri, WordPress sendiri ya, itu tiap mungkin tiap bulannya, tiap bulannya, tiap hari, tiap minggu
mereka tetap melakukan update websitenya, ya. Ya dengan begitu, ya, intinya sebenarnya tetaplah kita bijak dalam menggunakan situs jejaring sosial, ya, website jejaring sosial, ya, supaya kita tetap aman, data-data kita tetap terjaga uh, dari orang-orang yang jahat di dunia maya. Resiko keamanan yang ada di situs jaring sosial yang lain adalah ini ancaman jejaring sosial untuk anak di bawah umur. Jadi social networking threat to minors. Nah, biasanya itu ada konten-konten yang tidak pantas di dalamnya, ya, ya berupa materi-materi yang tidak sesuai dengan anak-anak, terus kemudian postingannya, teksnya dan sebagainya, gambarnya, kekerasan dan sebagainya. Nah, ini baiknya di cek kembali jika memang itu dalam Facebook. Biasanya ada pengaturan-pengaturan khusus, ya, supaya tidak bisa ya intinya mengurangi dari apa namanya postingan orang-orang yang tidak berhak ya terhadap di halaman kita ya, di dashboard halaman kita. Berikutnya adalah exposure berlebih. Banyak halaman komunitas di internet mungkin saja berisi materi yang tidak sesuai, ya. Jadi sebaiknya ketika kita punya halaman Facebook kita lihat-lihat kembali, dan kalau memang halaman tersebut atau mungkin kita anggap tadinya itu adalah teman yang kita ketemu di media sosial, kemudian dia memposting hal-hal yang tidak baik, ya sebaiknya bisa kita unfollow dan sebagainya ya. Karena bisa jadi ketika orang lain masuk ke dalam halaman kita, ya, itu melihat posting-posting yang tidak baik. Berikutnya adalah kontak dengan predator. Jadi individu atau orang yang jahat biasanya menyamar dengan niat untuk mengeksploitasi anak. Nah, ini udah banyak sekarang ya. Ya, apalagi anak-anak di bawah umur, ya pura-pura jadi sama-sama teman, terus kemudian ada yang jadi orang tua atau remaja dan sebagainya. Nah, ini kalau untuk anak-anak ya sebaiknya hindari ya, hindari untuk anak-anak di bawah, kalau masih SMP dan sebagainya, sebaiknya untuk media sosial dihindari. Ya kecuali memang untuk pembelajaran ya. Contohnya menggunakan WhatsApp, ya itu silahkan ya. Tapi kalau sudah menggunakan FB dan sebagainya ya perlu perhatian khusus ya. Perhatian khusus dan perlu pengawasan. Ya, biasanya ada baiknya menggunakan email dari orang tua. Nah, dengan adanya email orang tua yang terhubung dengan email anak kita, nah biasanya itu akan terkontrol oleh orang tua. Misalnya seorang anak ya itu memposting sesuatu atau mendownload sesuatu, itu akan masuk ke dalam informasi melalui email atau melalui data-data yang ada di HP kita, dan kita bisa lihat. Ya, bisa kita lihat. Oh ya, anak kita misalnya sedang komunikasi dengan siapa itu akan terkontrol ya. Yang lebih baik lagi biasanya di FB sendiri ya punya situs pengontrolan. Kira-kira siapa yang kemarin ini atau baru-baru ini itu melihat situs kita, dan siapa baru-baru ini yang berteman dengan kita dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh ya untuk supaya kita tetap aman di Facebook, ya, staying safe on Facebook. Jadi halaman Facebook menyediakan pengguna untuk dapat memberikan pengaturan privasi ya, misalnya untuk pencarian, permintaan pertemanan, pesan, daftar teman ya, dan sebagainya ya. Ada baiknya sebenarnya ya, tidak harus kita memberikan informasi yang sangat-sangat detail ya. Itu memang nantinya dapat membahayakan kita ya, terutama di situs media sosial ini termasuk Facebook ini ya. Ya, ya mungkin biasa saja, ya mungkin dengan nama-nama yang tidak perlu terlalu lengkap ya, dengan biodata-biodata yang biasa saja.
Karena apa? Ini bisa disalahgunakan juga oleh orang-orang yang jahat ya, media sosial. Bisa untuk apa namanya, mendapatkan data kita dipakai untuk kejahatan. Ya contoh tadi di LinkedIn ya, mengenai berita 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 keamanan ya. Jadi tidak harus selalu kita memberikan informasi yang real ya di media sosial jika memang kita ingin aman. Ya, karena kalau kita sudah memberikan informasi kita secara detail, berarti kita siap untuk diganggu, berarti kita siap untuk ada permasalahan dan sebagainya. Karena kita tidak tahu permasalahan-permasalahan yang nanti ada ya, karena ya penjahat tetap saja itu akan mengincar kita yang ada di mana-mana, mungkin di sekeliling kita, yang kita tidak tahu ya, dan akan memanfaatkan data-data kita untuk kejahatan. Jadi saran saya adalah jika kita menggunakan media sosial, jadi berikan informasi yang secukupnya saja, tidak perlu terlalu detail. Bahkan kalau bisa memang ya sarannya tidak real dah, ya seperti itu ya. Nah, eee, supaya kita tetap bisa aman sebenarnya ya walaupun kita sudah ada informasinya, supaya orang bisa kenal kita dan sebagainya, ya perlu adanya pengaturan privasi Facebook ya atau Facebook privacy setting. Nah biasanya, pada, pemeriksaan privasi ini bisa kita aktifkan ya, kemudian, kita klik selanjutnya. Nah di sini pada bagian privasi keamanan, kita bisa di sini ada petunjuk ya, klik kanan, terus kemudian pemeriksaan privasi. Nah ini kita bisa lihat, ya kita bisa kelola apa saja yang, sudah dibagikan, kendalikan siapa saja yang dapat menemukan kita. Jadi kita bisa, eee, mengamankan data-data kita. Seperti ini ya, menjaga keamanan, mengamankan akun kita. Jadi kita juga bisa menghapus pertemanan atau memblokir seseorang jika memang yang tadinya kita pikir orang tersebut adalah orang yang, bisa kita percaya. Namun, ternyata dia memberikan informasi-informasi, data-datanya ya yang dia posting itu tidak sesuai. Nah, mungkin kita bisa menghapus pertemanan atau memblokir orang tersebut, ya. Ya mungkin itu saja eee, pertemuan kita kali ini ya, di video kali ini yaitu mengenai keamanan komputer di situs jejaring sosial. Jika ada pertanyaan, ya, saran, komentar, ya silakan bisa dilayangkan di kolom komentar. Terima kasih ya sudah, menonton video ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.